Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu rasa, satu jiwa, satu cipta, metafakta, fakta bicara, rahayu untuk alam semesta. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan berbagai macam amalan di bulan Rajab. Amalan di bulan Rajab itu macam-macam. Ada amalan doa bulan Rajab, ada amalan tasbih, ada amalan puasa, dan ada amalan sholatnya. Dan semuanya itu terserah sampean mana yang dipilih. Bagaimana seandainya memilih kesemuanya, yakni memilih mengamalkan tasbihnya, sholatnya, dan puasanya? Boleh-boleh saja. Bagaimana seandainya memilih dua macam, memilih mengamalkan tasbihnya dan sholatnya, tapi tidak mengamalkan puasanya, sebab dirasa sangat panas, mungkin dihubungkan dengan kekeringan, itu pun boleh. Bagaimana seumpama memilih tasbihnya saja, tidak mengamalkan puasanya dan sholatnya, itu juga boleh. Bagaimana seumpama hanya memilih puasanya saja, tidak usah sholatnya dan tasbihnya, karena dirasa berat, itu pun juga boleh. Bagaimana seumpama memilih sholatnya saja, tidak usah tasbihnya dan puasanya, itu juga boleh. Pokoknya mengamalkan. Terus bagaimana seandainya tidak mengamalkan sama sekali, itu pun boleh. Memang orangnya malas. Siapa yang rugi kalau tidak mengamalkan? Ya pasti adalah diri kita sendiri. 3 bulan yang disebut dalam doa di atas, yakni bulan Rajab, Sa'ban, dan Ramadan, memang hebat. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Sekarang kita akan mengupas tentang amalan puasa pada bulan Rajab. Amalan puasa ini juga bermacam-macam. Kita tinggal pilih. Boleh memilih puasa yang hanya 3 hari, yakni tanggal 1, 2, dan 3 Rajab. Adapun menurut hadis Nabi, puasa 3 hari tersebut niatnya berbeda-beda. Puasa tanggal 1 bulan Rajab nilainya bisa untuk menutup dosa selama 3 tahun. Tapi dosa-dosa kecil, dosa kecil itu bisa dibiarkan, dan bila dibiarkan bisa menjadi besar. Sedangkan dosa besar bila dihapus sedikit demi sedikit akan bisa menjadi kecil. Yang kedua, puasa tanggal 2 bulan Rajab nilainya bisa menutup dosa kecil 2 tahun. Dan yang ketiga, puasa tanggal 3 bulan Rajab nilainya bisa menutup dosa kecil setahun. Dan yang keempat, sedangkan puasa mulai tanggal 4 sampai dengan 30 bulan Rajab nilainya bisa menutup dosa 1 bulan. Bagaimana seandainya tidak mampu puasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Rajab? Ada suatu kisah. Pada suatu saat ada orang tua yang matur kepada Nabi Muhammad SAW, kalau dirinya tidak mampu puasa 1 bulan penuh di bulan Rajab,
Ya Rasulullah, ini ajazu min siyamihi kulli. Rasul, saya ini tidak mampu puasa keseluruhan di bulan Rajab ini. Jawab Rasul, kalau kamu tidak mampu puasa 1 bulan penuh di bulan Rajab ini, ya puasalah 3 hari berturut-turut. Jawab orang tua, itu pun juga berat Rasul, kok berturut-turut, belum dikerjakan kok sudah merasa berat. Rasul pun dawuh, kalau kamu merasa berat puasa 3 hari berturut-turut, ya 3 hari yang tidak berturut-turut, yaitu tanggal 1, tanggal 15, dan tanggal 30. Jadi masing-masing ada jaraknya lama. Ada pula puasa Rajab 3 hari berturut-turut, tapi tidak berdasarkan urutan tanggal 1, 2, dan 3, melainkan berdasarkan urutan hari, yakni hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi puasa Rajab itu ada yang 3 hari berturut-turut berdasarkan tanggal, yakni tanggal 1, 2, dan 3, dan ada yang berdasarkan urutan hari, yakni hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ada pula yang 3 hari berdasarkan tanggal namun tidak berturut-turut, yakni tanggal 1, 15, dan 30. Adapun niatnya, niat puasa sunnah bulan Rajab. Jadi bila sampean ingin puasa, terserah sampean pilih puasa yang mana. Apa pilih 1 bulan penuh, silahkan. Atau memilih yang sampean anggap ringan, mungkin memilih tasbihnya pun silahkan. Dan amalan yang kedua adalah amalan tasbih. Amalan tasbih juga macam-macam, yaitu tasbih yang tidak double. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab, itu bacaannya adalah Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil hayyil qayyum. Itu dibaca pada tanggal 1 sampai 10 Rajab, paling sedikit 100 kali untuk waktu siang dan 100 kali untuk waktu malam. Maksimalnya itu terserah sampean, bisa 5.000 kali, bisa 10.000 kali, atau lebih dari itu. Nah, kalau yang 10 kali jangan ditawar lagi ya, karena itu adalah amalan tasbih pada tanggal 1 sampai 10 Rajab. Untuk amalan tasbih yang kedua adalah dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Rajab. Itu bacaan tasbihnya adalah Subhanallahil ahadis somad,
Subhanallahil ahadis somad. Nah, itu adalah bacaannya. Jadi paling sedikit untuk malam hari 100 kali, dan untuk siang hari adalah 100 kali. Subhanallahil ahadis somad. Dan dari tanggal 21 sampai tanggal 30 bacaan tasbihnya adalah Subhanallahi Rauf, Subhanallahi Rauf, Subhanallahi Rauf. Itu dibaca juga 100 kali. Dan ada juga tasbih yang double. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab itu bacaan tasbihnya adalah Subhanalladzil hayyil qayyum, Subhanallahil wahidil ahad, Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil wahidil ahad. Itu dibaca 100 kali paling sedikit. Dan dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Rajab itu bacaan tasbihnya adalah Subhanallahi dzil jalali wal ikram, Subhanallahil ahadis somad. Nah, itu bacaannya pada tanggal 11 sampai tanggal 20 Rajab. Subhanallahi dzil jalali wal ikram, Subhanallahil ahadis somad. Nah, dan pada tanggal 21 sampai 30 Rajab bacaan tasbihnya adalah Subhanallahil malikil quddus, Subhanallahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi pada tanggal 21 sampai tanggal 30 Rajab bacaan tasbihnya adalah Subhanallahil malikil quddus, Subhanallahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu amalan yang kedua adalah amalan dengan bacaan tasbih. Dan untuk amalan yang ketiga adalah amalan puasa yang double dengan sholat, yaitu puasa di hari Kamis awal bulan Rajab sehari, lalu malamnya yaitu malam Jumat waktunya antara maghrib sampai isya mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat, yakni sholat sunnah Rajab malam Jumat awal. Jadi waktunya sholat itu antara maghrib sampai isya. Bagaimana seandainya sholatnya belum selesai namun sudah masuk waktu isya? Itu tidak apa-apa, teruskan saja, asal mulai mengerjakannya sebelum masuk waktu isya atau ba'da maghrib. Adapun cara sholatnya, tiap 2 rakaat salam, dan tiap rakaat bacaannya adalah Fatihah 1 kali, surat Qul huwallahu ahad 3 kali, dan surat Al-Qadar atau Inna anzalnahu al-ayah itu 3 kali. Setelah salam membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Itu dibaca 70 kali.
Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim, dibaca 70 kali. Setelah itu setelah membaca sholawat 70 kali lalu sujud, dan di dalam sujud membaca tasbih Subuhun kudusun rabbil malaikati waruh, Subuhun kudusun rabbil malaikati waruh. Nah, setelah sujud, lalu setelah bangun dari sujud, lalu berdoa, Rabbi ghfir warham wa tajawaz amma ta'lamu fa innaka antal azizul alim. Itu dibaca 70 kali. Setelah membaca doa tersebut, terus sujud lagi, dan di dalam sujud itu diisi dengan permohonan kepada Allah. Tidak boleh bangun dari sujud sebelum doanya selesai. Adapun mengenai permintaannya terserah sampean, sedulur Gus Afik. Tapi jangan banyak-banyak, sebab kalau permintaannya banyak atau semuanya diminta, mungkin misalnya setelah minta untuk dirinya sendiri, lalu memintakan suami atau istri, lalu memintakan cucunya dan seterusnya, ya nanti tidak bangun-bangun dari sujud. Orang barbar, orang rampung-rampung, malaikat bingung mana. Dan jangan minta yang remeh-remeh, pilih saja yang dianggap perlu atau yang dianggap pokok. Jadi sebelum memohon dipilih-pilih dahulu, pilih yang pokok satu saja atau paling banyak 2, terserah sampean. Sebab yang minta adalah jenengan, saya pun tidak tahu. Nanti jangan-jangan ada yang minta supaya bulan ini dapat kredit dari bank. Nah, ini termasuk permintaan yang remeh, ini sangat remeh. Pokoknya pilihlah permintaan yang pokok, karena hanya setahun sekali. Nah, ini adalah amalan puasa di Kamis awal dan sholat di malam Jumat awal. Tidak bisa dipakai untuk Kamis kedua atau Kamis ketiga. Karenanya jangan sampai terlewatkan. Kalau sampai terlewatkan, maka menunggu 1 tahun lagi. Amalan ini sebenarnya khusus untuk permintaan yang pokok, dan perlunya amalan ini saya sampaikan karena mungkin saja ada yang mau mengamalkannya, seandainya ada yang tidak mau mengerjakannya juga tidak apa-apa. Melihat banyak macamnya amalan di bulan Rajab, mungkin di antara para pendengar atau para pemirsa sedulur Gus Afik semua ada yang hanya memilih mengerjakan amalan yang berat, sebagaimana amalan yang baru saja disampaikan, yakni puasa di hari Kamis awal bulan Rajab dan sholat di malam Jumat awal bulan Rajab. Itu pun silakan. Mungkin ada juga yang memilih amalan yang ringan-ringan saja, yakni memilih membaca tasbih saja, tidak ikut mengerjakan puasa. Itu pun silakan. Atau mungkin juga ada yang memilih puasanya, yakni puasa yang 3 hari, namun tidak ikut mengerjakan tasbih, juga silakan. Monggo mawon. Seandainya ada yang memilih sholatnya saja sebagaimana yang akan diterangkan, ya tunggu saja ya untuk amalan Gus Afik selanjutnya. Semoga amalan ini bisa bermanfaat untuk sedulur semua, dan jangan lupa sebarkan untuk
sedulur sedoyo, supaya Indonesia ini atau masyarakat kita menjadi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.